Ikut santai kok takut. Santai, Mbak. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Dirjo, seorang dukun santet yang ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun. Dia tidak terima aksi Gus Nur Samsun yang mengobrak-abrik para dukun. Sang dukun ingin menghajar Gus Nur Samsun, juga ingin menghabisinya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Saya buat janjian sama dukun Sedeng, yaitu bersama dukun mana Semarang ya, dukun Semarang, ngakunya dukun Semarang ya, tapi kita datangi saja. Kita sudah janjian di tempat ini. Mobil saya ada sekitar 1 kilo ya, 1 kilonan. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh Mbah Dirjo, seorang dukun santet dari daerah Semarang. Sang dukun ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, yang didengarnya sering mengalahkan para dukun santet. Kisah ini bermula dari dukun Dirjo, yang mendapatkan cerita dari para teman dukunnya, bahwa ada seorang pemuda yang bernama Nur Samsun, yang berusaha menghancurkan eksistensi dari para dukun santet. Nur Samsun biasa mendatangi tempat ritual para dukun, bahkan juga mendatangi rumahnya, yang tujuannya adalah agar para dukun santet itu berhenti dari praktek perdukunannya. Karena menurutnya yang dilakukan para dukun itu sesat, karena telah bersekutu dengan iblis, jin, dan sebangsanya. Perilaku para dukun itu senantiasa melawan perintah Allah untuk merusak akidah suci umat manusia. Tentu saja sang para dukun tidak menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan menjadi dukun tukang santet itu adalah sudah menjadi pekerjaannya turun-temurun. Sehingga para dukun tersebut marah dan berusaha menghabisi Gus Nur Samsun. Namun pada prakteknya, tak ada satu dukun pun yang mampu mengalahkannya. Bahkan Gus Nur Samsunlah yang kemudian berhasil menghajarnya. Sehingga banyak dari dukun itu kemudian insaf dan berjanji berhenti dari praktek perdukunannya. Dan karena mendengar cerita tersebutlah yang membuat dukun Dirjo ini menjadi sangat marah. Dia yang adalah juga seorang dukun santet, tidak terima jika pekerjaannya dihalang-halangi. Dia juga merasa penasaran, sehebat apakah sebenarnya ilmu Gus Nur Samsun, sehingga para dukun hebat itu bisa dia kalahkan. Sebab itulah dia menelepon menghubungi Gus Nur Samsun untuk menantang duel pertarungan. Dia ingin menjajal ilmu Gus Nur Samsun, juga ingin menghentikannya agar tidak berani lagi menghalangi pekerjaan dari para dukun. Dan karena ditantang itulah Gus Nur Samsun kemudian meladeni tantangan tersebut. Sehingga mereka bersepakat bertemu di sebuah tempat di tepi pemakaman desa ini. Ternyata kemudian diketahui, Dukun Dirjo sudah mencoba datang ke padepokan untuk langsung bertemu dan berduel dengan Gus Nur Samsun.
Namun karena ada banyaknya santri, Dukun Dirjo kemudian mengurungkan niatnya. Maka setelah kini Gus Nur Samsun ada di hadapannya, sang dukun pun tak sabar ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mbah bener aslinya dari Semarang, Mbah? Iya benar Gus. Semarangnya mana, Mbah? Ungaran itu. Semarangnya Ungaran. Iya. Oh, boleh tahu nggak, Mbah, Ungarannya mana, Mbah? Rahasia. Oh, rahasia. Oh iya. Terus karemu tekan kene kan ngopo? Loh, Mbah kan kalau nggak salah waktu saya terakhir di Demak, Mbah nelpon saya. Iya iya. Atau jangan-jangan Mbah sempat nyelonong di apa namanya di padepokan saya. Iya. Oh, berarti Mbah sempat ke padepokan saya? Iya, memang aku pengen jajal ilmumu Gus. Kepiro kesekian. Tapi kenapa Mbahnya nggak masuk ke padepokan? Ya kok aku dikeroyok baturmu, aku pengen dhewe nang kene Gus. Oh, berarti takut dikeroyok. Iya. Oh, jadi dia ternyata sudah pernah masuk ke padepokan. Di depan padepokan. Itu ngantri atau enggak, Mbah? Ya ora Gus. Enggak ngantri, Mbah. Padahal kan tamu-tamu saya itu banyak, Mbah. Ya aku ora ngantri Gus. Enggak ngantri. Ora. Atau jangan-jangan memang tidak bertemu dengan asisten saya untuk mendaftarkan diri, Iya. atau cuma pengen tahu rumah saya saja? Ya, pengen roh wae. Oh. Terus tujuannya Mbah tahu rumah saya itu untuk apa? Ya aku pengen goleki sampean. Oh, pengen cari saya. Iya. Terus kenapa Mbah itu telepon saya untuk mengajak pertemuan di tempat ini? Ya aku pengen jajal ilmumu saiki aja takok wae Gus. Santai Mbah. Slow, Mbah. Sama-sama kita orang Jawa Tengah ya, Mbah. Dari Ungaran ke Meranggen kan deket, Mbah. Iya Gus. Kenapa malah cari tempat seperti di sini? Ya aku pengen golek sing nggone sepi tur wingit. Oh gitu. Iya Gus. Tuh kerisnya bagus ya, Mbah. Saiki aku pengen jajal ini Gus. Santai Mbah. Piye. Mau jajal larinya. Aduh, badan saya sakit, Mbah. Badan saya sakit. Mbah, saya nggak enak badan. Iya Gus. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja lah, Iya. jangan kayak gitu, ngobrol-ngobrol saja ya, duduk kita ngobrol di sini. Nah, sebenarnya begini, Mbah. Saya kan jauh-jauh ke sini, apa namanya? Deket aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mbah? Ya, apa wis. Nah, jadi saya jauh-jauh datang ke sini dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini. Badan saya capek. Tadi saya sebelum Isya saya sudah berangkat sebelum Isya, dan sampai di sini ternyata Mbah seperti ini. Iya Gus. Emang tujuan Mbah itu untuk apa, Mbah? Ya aku pengen bantu wong sing butuhne karo ilmuku Gus. Mbah pengen bantu yang sama orang yang membutuhkan. Iya. Bentar, Mbah, sebentar. Maksudnya membutuhkan gimana? Karena aku juga mateni wong yo tak santet gitu. Oh, deket aja, suaranya enggak denger nanti. Oh gitu. Ya. Biar kita rekam aja suaranya. Biar tahu kan masyarakat. Jadi begini, Mbah. Kalau ada orang yang membutuhkan sampean jasa untuk menyantet, Mbah layani. Yo nak duit-duit iso bayar aku ya tak layani. Biasanya dibayar berapa? 20 juta. 25 juta. Iya. Ada yang lebih dari 25 juta enggak? Ya neng sing sugih mah tak jeli 50 juta Gus. 50 juta. Iya. Terus kenapa Mbah rumahnya harganya berapa juta? Rumah Mbah itu. Kan pasien-pasien baharnya mahal. Rumahnya seharga 1 M ada nggak? Ora ono Gus. Oh, nggak ada. Terus uang itu untuk apa, Mbah? Duit tak telengi Gus. Oh, duitnya dicelengin. Iya Gus. Mbah anaknya ada berapa? Anak ada 2 Gus. Anak ada 2, laki-laki atau cewek? Cewek semua Gus. Cewek semua. Seandainya anak Mbah itu kena santet orang gimana? Tak bentengi Gus. Oh, dibentengin. Seandainya kalau benteng itu jebol, anak sampean kena santet. Emang sampean bisa ngobatin? Ya bisa tak Gus. Oh, bisa. Oh. Berarti segala sesuatu Mbah sudah memilikinya ya? Iya. Tak siap ya. Udah disiapkan. Oke. Berarti Mbah waktu main ke padepokan saya nggak mau masuk itu hanya pengen ngecek keberadaan saya memang asli atau tidak gitu. Iya. Begitu. Sekarang saya mau tahu, Mbah, saya mau tanya. Mbah mendatangkan saya seperti ini dengan keadaan seperti ini, kan saya sakit, Mbah, sebenarnya. Saya bela-belain bertemu sama Mbah itu dengan cara baik-baik. Iya Gus. Nah, apakah Mbah itu juga punya niat baik kepada saya? Ya aku ora lihat apa kata ngajak geger Gus. Kenapa harus ngajak kikir, Mbah? Terus kadung ado tekan kene aku pengen jajal ilmumu kok Gus. Bentar, Mbah, kan saya nggak punya salah sama Mbah, nggak pernah. Ora duwe salah Gus. Ini wong aliran putih yo tak tantang aku aliran ireng Gus.
Berarti kalau aliran putih itu musuh sampean? Iya. Sampean tahu nggak kalau saya pernah mengalahkan banyak dukun? Aku kurang ngerteni kuwi Gus, aku ya krungu tapi aku pengen jajal dhewe. Oh, tanpa berarti Mbah cuma denger-denger saja. Yo. Mbah berarti nggak pernah nonton-nonton. Aku ora duwe HP, Gus. Oh, nggak punya HP. Ora duwe HP. Loh, duitnya banyak kenapa nggak beli HP? Nggak bisa atau gimana? Orang nganggo HP wong teko dhewe ngerti dhewe. Apa aku Mbah Dirjo ngerti dhewe kabeh. Oh, namanya Mbah Dirjo. Mbah Dirjo. Oh, Mbah Dirjo dari Ungaran. Yo, mulai Mbah Dirjo mesti ketemu. Biasanya terkenal apa? Sandatnya atau pengasihan atau apa penglarisan atau apa? Santet, pengasihan penglarisan duwe. Iku santai kok takut. Santai, Mbah. Santai, Mbah. Bangun. Rumangsamu aku iki walaupun aku iki loro, sakit seperti ini mudah sampean kalahkan. Enggak, Mbah. Tunjukkan mana kekuatanmu. Saya tantang, Mbah. Jangankan Mbah, dukun santet seluruh Indonesia saya tantang. Iya, Gus. Terima, saya terima. Silakan. Sekali lagi saya ingatkan. Jangankan cuma satu dukun seperti sampean, 1000 dukun di Indonesia saya tantang. Selain dia itu dukun santet, selagi dia itu dukun santet saya tantang. Bangun. Saya belum mengeluarkan kemampuan saya sepenuhnya. Nggak usah bohong. Gimana? Ampun, Gus. Ampun apa? Ampun apa? Ampun apa? Kalah, Gus. Hah? Kalah, Gus. Mana kerisnya? Saya mau nyangkat dia saya. Mana kerisnya? Ada nggak? Nggak ada. Kita tarik dulu. Kita angkat dulu dia. Biar tahu. Mana syarat kerisnya? Hilang. Kok bisa hilang gimana? Muspro, dia kembali katanya, Gus. Kerisnya muspro. Iya. Muspro itu apa? Berarti ambil yang punya lah. Diambil yang punya. Iya. Oh. Kerisnya itu. Ya sudah. Sekarang sampai harus merasakan ya gimana rasanya nyantet. Sudah berapa orang yang sampai santet? Sudah ada lebih dari 15 orang. Sampai belum tahu rasanya santet kan? Belum. Saya nyantet untuk mengatakan. Nama sampai siapa tadi? Dirjo. Mbah Dirjo. Gimana rasanya? Sakit? Panas, Gus. Panas? Ini nanti punggung sampean nggak lama akan perut sampean itu pindah ke belakang. Kecuali kalau Anda mau tobat, akan saya sembuhkan. Mau tobat nggak? Mau, Gus, ampun, Gus.
Benar mau tobat? Mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nanti Gus, panas Gus, panas. Sana. Sekarang kenapa? Panas Gus. Panas. Sekarang ikuti kata-kata saya 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Terjadi pertarungan yang cukup menegangkan Gus Nur Samsun dengan Dukun Dirjo. Dengan kekuatannya, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang menunjukkan kehebatannya. Ilmu hikmah itu menghajar sang dukun, sehingga tubuhnya tumbang terkapar tak berdaya. Tubuh sang dukun merasakan kepanasan yang luar biasa, sehingga kemudian dia menyerah dan berjanji bertobat untuk meninggalkan semua praktek perdukunan yang pernah dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.